kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Waktu tidak terlalu lama terasa, kita jumpa lagi di minggu ketiga pada bulan Mei. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyi pujihu. Hati kita harus selalu memuji Tuhan di setiap saat. Pujihu. Pujihu menyelamatkanku, pujihu berkatiku, pujihu menyertaiku,
Pujimu menguatkanku, pujimu saat yang indah, pujimu saat susah, pujimu hapus air mata, pujimu yang beri menang. Ayat kedua. Pujimu dengar doaku, pujimu setiap waktu, pujimu lalui ujian, pujimu yang setia, pujimu susah dan senang, pujimu beri hiburan, pujimu kan anugerahmu, pujimu kan kasihmu. Pujimu beri bunga mawar meski mawar berduri, pujimu untuk segala berkat, pujimu senantiasa, pujimu susah dan senang, pujimu beri sentosa, pujimu beri pengharapan, pujimu selamanya. Jemaat yang kekasih, kita tetap berdiri. Kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat ke-7. Demikian bunyinya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikianlah nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Biarlah hati kita selalu punya satu kerinduan untuk selalu memuji Tuhan. Hati kita selalu akan bergembira jikalau kita selalu mau memuji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian lagi, Kumasu Prahu. Rupahu Yesus yang mulia, inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus
Yesus ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu dalam hatiku, rupakan Kau. Ayat kedua. Serupamu yang lemah lembut, penuhlah rahmat dan kasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu dalam hatiku, rupakan Kau. Ayat ketiga, kita sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan. Kiranya lagu ini menjadi doa kita bahwa kita ingin serupa Tuhan yang penuh kasih. Serupamu yang panjang sabar dan rendah hati, tak ada cemas, sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatkan manusia. Yesus ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu dalam hatiku, rupakan Kau. Kita tetap berdiri, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian bunyinya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat yang kekasih, kita masuk dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami boleh menikmati anugerah-Mu setiap hari dalam kehidupan kami, dan kami boleh merasakan bagaimana berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, pada hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan terkhususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya Engkau tetap memberikan keamanan ya Tuhan bagi bangsa ini ya Tuhan. Di mana beberapa waktu yang lalu ya Tuhan terjadi pembunuhan di daerah Napu atau Sulawesi Tengah, Poso ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, ada 4 orang anak-anak Tuhan yang dibunuh oleh teroris Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Aparat pemerintah yang diberikan tugas untuk mengatasi masalah ini ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh menangkap
orang-orang atau para teroris ini ya Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini boleh tetap aman dan masyarakatnya ya Tuhan boleh dapat melakukan aktivitas pekerjaan mereka dengan rasa aman dan tidak ada takut ya Tuhan. Tuhan, Engkau menolong bangsa ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa situasi Ramadan ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya ya Tuhan Engkau memberkati supaya masa Ramadan ini dapat berjalan dengan baik. Dan arus balik ya Tuhan, nanti kiranya Engkau menolong memberkati ya Tuhan untuk masyarakat, rakyat Indonesia, mereka dapat kembali ke rumah mereka, dapat kembali beraktivitas. Engkau melindungi, Engkau memberkati ya Tuhan dalam situasi bangsa ini ya Tuhan supaya tetap aman dan tetap terjaga ya Tuhan. Engkau memberkati aparat keamanan, Engkau berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan, terkhususnya ya Tuhan, untuk gereja kami, gereja GKI Gracia. Kami berdoa ya Tuhan, Kau berikan kami kesehatian dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan, para majelis dan jemaat Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatian dalam pelayanan kami ya Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap program pelayanan di gereja ini ya Tuhan, terkhususnya ya Tuhan, di mana tanggal 30 Mei akan dilaksanakan HUT Gereja GKI Gracia. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, melalui HUT ini ya Tuhan, kami boleh melihat bagaimana kuasa pertolongan Tuhan bagi gereja ini ya Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan pergumulan yang gereja ini alami, tetapi gereja ini tetap ada, itu karena kasih setia karunia Tuhan ya Tuhan yang menolong memampukan gereja ini boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Pakai gereja ini supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya kepada Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati iman mereka supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami berdoa untuk pembangunan gereja kami ya Tuhan, gereja GKI Gracia. Dana yang kami butuhkan kiranya Engkau mencukupkan dan Engkau memberkati senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan di dalam judul lagu Sukacita dalam Melayani Raja. Jikalau hati kita penuh satu kegembiraan, hati kita penuh kasih, maka sungguh kita melayani Tuhan apapun keadaan kita akan mengalami satu sukacita yang besar. Bukan merupakan satu beban, tapi satu sukacita yang besar. Kita mau melayani Tuhan, Raja segala raja. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hati
baginya, mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap langkah ku taat pimpinannya, tiada gentar baginya. Mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyi yang ketiga. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, setia kerja baginya. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja baginya. Jemaat yang kekasih, kita akan menyanyi satu lagu lagi yang terdapat di dalam PPK. Judul lagunya Kristus Hidup. Kita sungguh mau melayani Tuhan. Dia adalah Allah yang benar, yang kita yakini. Hari ini saya memilih lagu semua untuk melayani kita, melayani Tuhan. Karena di masa pandemi ini, mungkin iman kita rontok, atau mungkin kita sendiri yang sudah kurang semangat untuk melayani, untuk berdoa, untuk apapun juga demi untuk Tuhan. Tapi saya mengajak saudara-saudara yang kekasih, janganlah kendor. Kita melayani Tuhan, Dia adalah sahabat yang benar. Melayani Tuhan, sahabat yang benar. Ku yakin Dia hidup sekarang dan selamanya. Rahmatnya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap keperluanku di tangannya. Hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup. Hidup di hatiku. Ayat kedua kita bangkit berdiri. Alam sekeliling nyatakan kasih-Nya. Meski ku rasa takut, namun ku dekatnya. Ku tahu Tuhan memimpin, meski maut mengancam. Kedatangan Tuhan ku nantikan. Hidup, Kristus sungguh hidup.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita agar kita boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur ada kesempatan pada hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, Engkau memberkati kami. Biarlah ya Tuhan, waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Engkau berkuasa, Engkau memampukan menolong kami. Berikan kami hikmat, akan kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati hamba yang terbatas, urapi dan kuasa darah-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua dan Bapak Ibu jemaat boleh membacanya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih berbahagia kita boleh melakukan akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca pada hari ini merupakan kisah selanjutnya setelah Yesus naik ke surga, di mana Kisah Para Rasul mencatat ada beberapa hal yang terjadi, di mana tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 12, pasal pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetapi kita tidak akan membahas secara keseluruhan, kita hanya fokus kepada perikop ini saja dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari jemaat Tuhan, kita menyiapkan hati untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Apa pesan firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita melalui perikop firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini? Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-12. Didahului dari ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Hal ini merupakan situasi di mana Yesus terangkat ke sorga, dan pada saat itu ya, para murid mereka kembali dari Bukit Zaitun dan mereka kembali ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ke-12 ini kita akan menemukan beberapa fakta yang dapat dipelajari. Yang pertama, ya, tempat Yesus naik ke sorga adalah Bukit Zaitun. Ya, adalah Bukit Zaitun. Mengapa Bukit Zaitun jemaat Tuhan? Ya, untuk menggenapi di dalam nubuatan Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan.
Dengan demikian jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa dari kedatangan Yesus atau kelahiran Yesus sampai dia terangkat ke sorga, hal itu merupakan nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri. Ya, di mana kehidupan Yesus di dunia ini sebagai sebuah penggenapan atas nubuatan-nubuatan yang telah atau pernah diucapkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesuslah penggenapan itu. Yesuslah Sang Mesias itu. Yesuslah Allah. Dia datang dari sorga, datang ke dunia, mati di atas kayu salib, dan dia bangkit serta sampai dia naik ke sorga. Hal itu merupakan sebuah tatanan rencana Tuhan yang sungguh indah, merencanakan penyelamatan bagi manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus datang di dalam suatu tatanan rencana Allah. Dia datang sampai dia naik ke sorga. Semuanya di dalam tatanan rencana Allah. Sampai titik di mana tempat Yesus naik ke sorga pun, itu pun dinubuatkan oleh Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita belajar bahwa Allah itu tidak sembarangan, tidak asal-asalan ketika merencanakan segala sesuatu. Ketika Allah itu merencanakan segala sesuatu, dia sudah memperhitungkan semuanya. Dia sudah menetapkan semuanya. Dia sudah melihat semuanya. Bahkan masa depan yang belum terjadi pun Allah sudah tahu. Sungguh indah. Yesus datang ke dunia dalam penyelamatan, mengerjakan karya Allah. Dan semuanya tergenapi di dalam Yesus Kristus. Sampai dia naik ke sorga. Dan itulah janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Oh, alangkah indahnya jemaat Tuhan jika hal itu pun terjadi dalam hidup kita. Amin. Ketika hidup kita ini yang sangat sederhana ini, tahukah saudara, di dalam hidup kita yang sangat terbatas ini, hidup kita yang sangat sederhana ini, ada rencana Tuhan yang sungguh indah, yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saya dan saudara, hidup kita semua. Tuhan sudah menetapkan sebuah ketetapan, sebuah karya, sebuah rencana yang sungguh indah. Bahkan dia mengatakan sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita pun, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah tahu berapa jumlah rambut kita, sedetail apapun kita, Tuhan sudah tahu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun ke depan pun Tuhan sudah tahu bagaimana hidup kita. Dan itu sungguh indah, oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa kita khawatir. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan kita takut. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa bagaimana masa depanku, bagaimana hidupku ini. Hanya satu alasan, agar kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu, sedetail apapun hidup kita, Tuhan sudah tahu. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Semuanya ada di dalam karya Tuhan yang sungguh indah. Semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini sungguh indah. Tempat di mana Yesus berpijak dan dia naik ke sorga. Di situ pun Alkitab mencatat dan menubuatkan, yaitu Bukit Zaitun. Fakta kedua, jarak Bukit Zaitun hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya. Artinya, ya, jaraknya itu tidak lebih dari 2000 hasta. Itu artinya jaraknya ya tidak lebih dari 2000 hasta, atau ya kalau dihitung dalam meter itu sama dengan 1800 meter, tidak sampai 2 kilometer. Tidak sampai 2 kilometer. Yang menariknya jemaat Tuhan, dalam bagian ini, ya, mengapa penulis Alkitab ini menggunakan tolak ukur jarak dengan menggunakan seperjalanan Sabat? Ya. Kenapa pada waktu itu mereka tidak menghitungnya dengan cara meter kah, dengan hitungan sentimeter lah dan lain sebagainya? Karena ya, penulis Alkitab tahu bahwa yang menerima atau alamat dari surat ini ya adalah orang-orang Yahudi.
Dan orang-orang Yahudi paham betul, Bapak Ibu Saudara, paham betul bahwa seperjalanan Sabat itu ya hanya boleh dilewati dengan 2000 hasta atau 1800 meter. Tidak boleh dilewat itu. Mengapa? Karena hal itu dilakukan, itu merupakan perintah Tuhan. Makanya pada waktu hari Sabat, orang-orang Yahudi mereka tidak boleh pergi perjalanan jauh. Mereka tidak boleh mengerjakan sesuatu. Mereka tinggal diam, mereka berdoa, mereka bersekutu dengan Tuhan. Mereka paham betul Bapak Ibu Saudara, sehingga penulis Alkitab ini mencatat seperjalanan Sabat. Artinya tidak jauh, ya, tidak jauh. Hal ini sungguh luar biasa, ya. Bukan sebuah kebetulan penulis Alkitab, penulis Kisah Para Rasul ini mencatat seperjalanan Sabat. Hal ini mengajarkan kita untuk kita dapat mengerti bahwa ada waktu, ya, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita mengerjakan setiap rutinitas kita hari lepas hari. Tetapi ada waktu di mana satu hari, yaitu hari Sabat itu, untuk kita berdiam diri dan kita menghampiri Tuhan. Ya, orang Yahudi paham betul Bapak Ibu Saudara, dan harusnya orang Kristen juga paham betul bahwa di mana hari Minggu itu adalah kesempatan untuk kita beribadah, kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan, bukan kesempatan untuk kita bekerja, atau bukan kesempatan untuk kita pergi berjalan jauh, ya, atau kita berkesempatan untuk melakukan seperti rutinitas kita hari lepas hari. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kesempatan itu, waktu itu adalah perintah Tuhan untuk kita boleh tinggal diam, menghampiri Tuhan. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, bukan sembarangan ketika kita mengatakan hari Minggu itu kalau bisa toko boleh tutup, begitu ya. Atau kita jangan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutinitas seperti biasanya. Hari Minggu itu ambillah waktu, satu hari, kesempatan kita beribadah. Kesempatan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kesempatan kita mengajak keluarga kita, ya, anak istri kita, untuk kita berkumpul, untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Di hari Minggu itulah kesempatan kita. Ya. Berikutnya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat firman Tuhan ini ada sebuah perbandingan, ya, yang saya boleh temukan bagaimana perbandingan itu keadaan para murid pada saat Yesus ditangkap, ya, oleh tentara Romawi, pada saat Yesus bangkit, dan pada saat Yesus naik ke sorga. Ada 3 perbedaan situasi keadaan para murid pada waktu itu yang menunjukkan, ya, nilai kerohanian mereka, kualitas kerohanian mereka. Bagaimana kita melihat ada sebuah progres, sebuah pertumbuhan iman yang luar biasa. Mari kita melihat. Pada waktu Yesus ditangkap Bapak Ibu Saudara, keadaan para murid Yesus itu mereka tercerai-berai. Ya, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan kalau kita temukan, itu Petrus menyangkal Yesus, saudara. Ya, itu keadaan pada waktu Yesus ditangkap. Tapi pada waktu Yesus bangkit, para murid itu berkumpul dan mereka berdoa. Tetapi ada masalah lain. Masalahnya adalah tidak lengkap semuanya. Ada Thomas yang tidak hadir pada saat itu. Nah, ketika Yesus naik ke surga, ya, para murid itu berkumpul secara utuh, lengkap pada waktu ini, ya. Mereka lengkap semuanya, berkumpul secara utuh. Berikutnya lagi, pada waktu Yesus ditangkap,
Para murid mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, akhirnya mereka bercerai-berai begitu. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa di mana guru mereka ditangkap. Dan pada waktu Yesus bangkit, para murid juga tetap mengalami ketakutan. Di waktu mereka berkumpul itu, mereka mengunci pintu. Ya, mereka mengalami ketakutan, takut untuk ditangkap. Tetapi kita melihat bagaimana iman mereka ketika Yesus naik ke surga. Mereka tidak takut. Mereka berkumpul secara utuh. Dan mereka tidak takut karena mereka sudah melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus ditangkap, tidak tahu apa yang para murid lakukan. Mereka pergi ke sana ke sini, tidak tahu hilang kemana mereka tidak kita temukan dan tidak dicatat dalam Alkitab. Tetapi pada waktu Yesus bangkit, para murid berdoa. Dan pada waktu Yesus naik ke surga, para murid pun berdoa. Dan mereka sehati sepikir, bersekutu bersama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat, memperhatikan hal ini, terjadinya sebuah perubahan dalam iman para murid Yesus, di mana sebelumnya mereka hidup untuk mementingkan diri sendiri. Mereka mengalami ketakutan. Mereka menjadi seorang murid yang tidak hidup di dalam persekutuan. Mereka menjadi seorang murid yang hidup dalam keraguan seperti Thomas. Tetapi ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, ada sebuah iman di mana iman itu terus bertumbuh, ada progres jemaat Tuhan. Sehingga kalau kita memperhatikan sungguh luar biasa. Iman yang mereka miliki itu berdampak dalam pelayanan mereka. Sampai mereka mati pun, sampai mereka menjadi martir pun, mereka tidak takut. Karena mereka percaya bahwa Tuhan memampukan dan menolong mereka. Berbeda dengan imannya Yudas Iskariot. Imannya Yudas Iskariot pada waktu dia menyerahkan Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia hidup dalam dosanya. Dan dia tidak mau bertobat. Dan yang dia lakukan adalah dia bunuh diri. Hal inilah iman Yudas Iskariot yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang percaya. Tetapi iman orang Kristen seperti iman para rasul yang pada awalnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang di Yerusalem itu ya, mereka takut sekali untuk orang-orang Kristen ya, mereka takut sekali untuk kembali ke kota Yerusalem. Karena mereka tahu ada banyak ancaman, ada banyak orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada mereka. Bahkan ada banyak orang-orang yang ingin membunuh orang-orang Kristen. Tetapi mereka tidak takut. Dalam ayat yang ke-13 tadi kita baca, setelah mereka tiba di kota, ya, artinya mereka kembali ke kota. Mereka kembali ke kota Yerusalem dan mereka naik di di rumah bagian atas. Mereka bersekutu bersama. Mereka berdoa bersama. Mereka tidak khawatir. Mereka tidak takut. Dan mereka hidup dalam persekutuan yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, seringkali ada banyak orang yang imannya tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang imannya tinggal tetap di situ saja. Seperti engsel pintu yang bergerak setiap hari tetapi tidak pernah maju dan tidak pernah mundur. Hanya di situ-situ saja, tidak pernah naik. Levelnya itu hanya level di situ saja. Dia hanya seperti seorang bayi saja. Tidak bisa menjadi dewasa. Inilah orang-orang Kristen yang tidak dewasa di dalam Tuhan. Ketika dia takut awalnya, berjumpa dengan Tuhan pun dia tetap takut. Sudah mengalami pertolongan Tuhan pun tetap takut. Ketika kita mengalami kekhawatiran, walaupun Yesus datang kedua kali pun tidak akan mengubah kekhawatiran itu. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita sudah nyaman dengan dosa yang kita lakukan.
Bahkan ketika kita sudah hidup dalam Kristen pun, dalam Tuhan pun, kita sudah mengalami perjumpaan pun, kita masih saja memelihara dosa itu dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, sangat miris sekali ketika ada orang Kristen yang seperti itu. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang memiliki iman, terus progres, terus bertumbuh, terus berkembang di dalam Tuhan. Oke, awalnya pada waktu kita baru bertobat, baru percaya kepada Tuhan, iman kita masih seperti seorang bayi. Kita hanya bisa menerima firman Tuhan yang lembut-lembut saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semakin hari harusnya iman kita itu semakin bertumbuh. Oleh karena itu harusnya kalau iman kita sudah dewasa dalam Tuhan, firman Tuhan menegur kita, kita tidak tersinggung. Firman Tuhan menegur kita, kita tahu, kita sadar bahwa itulah suara Tuhan yang menegur kita, mengubahkan kita supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengevaluasi iman kita, kerohanian kita. Apakah kita ini sudah bertumbuh imannya di dalam Tuhan? Atau justru kita seperti iman Yudas Iskariot yang tidak mau bertobat. Bahkan kita mati di dalam iman kita yang begitu-begitu saja. Iman kita yang kerdil, iman kita yang tidak berkembang. Tapi mari kita menjadi orang Kristen. Ketika kita hidup dalam Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus, kita memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang semakin mekar setiap hari dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid Kristus memberikan contoh iman yang progres, iman yang terus berkembang. Dari Yesus mati, mereka takut. Pada waktu Yesus bangkit, mereka masih rasa takut. Tetapi Yesus naik ke surga, mereka semakin berani. Dan nanti ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus turun atas mereka, kita melihat bagaimana militannya mereka, bagaimana luar biasa beraninya mereka memberitakan Injil tanpa takut sedikit pun. Sampai mereka mati pun mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka memiliki iman yang terus maju, terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Itulah iman orang Kristen. Itulah iman orang Kristen yang sejati. Berikutnya, mari kita melihat dalam ayat yang ke-14. Dikatakan ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama, dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-14 ini, ada beberapa hal yang kita boleh temukan. Yang pertama, ternyata yang hadir di rumah itu bukan hanya para murid Yesus, ya, bukan hanya ke-11 murid Yesus, tetapi juga bersama beberapa perempuan, Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Mari kita memperhatikan siapa perempuan-perempuan itu. Memang Alkitab saudara dalam teks ini, perikop ini tidak dicatat nama-nama mereka. Tetapi kalau kita melihat dalam beberapa Injil, ya, terkhususnya di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di situ dicatat, ya, mengaitkan perempuan-perempuan yang mengikutinya itu adalah mereka perempuan-perempuan yang pernah disembuhkan oleh Yesus dari roh jahat dan berbagai penyakit. Nah, oleh karena itu ketika mereka bertobat, mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan, mereka sering Bapak Ibu Saudara untuk mengiring Yesus, mengikut Yesus, walaupun ya tidak tercatat namanya di dalam Alkitab, hanya beberapa orang saja yang tercatat di dalam Alkitab. Tetapi perempuan-perempuan itu mereka sering kali ya mengiring Yesus, mengikut Yesus sampai ya, bahkan sampai Yesus disalibkan dan bahkan sampai Yesus naik ke atas surga. Dan kalau kita memperhatikan ya, pada waktu Yesus bangkit, ada malaikat berjumpa dengan perempuan-perempuan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dapat disimpulkan perempuan-perempuan ini adalah mereka ya, perempuan-perempuan yang sudah pernah disembuhkan oleh Yesus, dilepaskan oleh Yesus, dan mereka memiliki komitmen
untuk mengikut Tuhan. Berikutnya Maria ibu Yesus. Ya, ini jelas begitu ya, kita kenal. Maria ibu Yesus, ya. Terus yang berikutnya saudara-saudara Yesus. Saudara, di sini menunjuk kedua hal. Yang pertama, menunjuk kepada saudara-saudara Yesus secara biologis, begitu ya. Yaitu Yakobus, ada Yusuf, ada Simon, dan ada Yudas, begitu ya. Ini saudara-saudara mereka. Nah, tetapi saudara-saudara Yesus ini juga bisa menunjuk kepada saudara-saudara secara rohani, yaitu orang-orang yang mengikuti Yesus sepanjang pelayanan Yesus, ya. Dari zaman Yohanes Pembaptis sampai Yesus naik ke sorga. Itu dapat kita baca, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15, saudara. Di mana dikatakan dalam ayat yang ke-15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Artinya ya, ada beberapa orang saudara ya yang disebut dengan saudara-saudara Yesus secara rohani. Mereka mengikut Yesus walaupun tidak tercatat di dalam Alkitab. Tetapi mereka berkomitmen untuk mengikut Yesus, untuk mengiring Yesus. Ya, mereka tidak tercatat sebagai murid Yesus, ya, seperti Petrus dan lain sebagainya. Tetapi mereka mau mengikut Tuhan. Bahkan kalau kita memperhatikan di ayat 15 dan seterusnya sampai ayat yang ke-26 ini, saudara, ada syarat-syarat untuk orang-orang yang mengikut Yesus yang akan menggantikan siapa? Yudas Iskariot. Salah satunya adalah orang-orang yang setia mengikut Yesus dari awal sampai akhir pelayanannya, yang melihat bagaimana pekerjaan Yesus. Nah, itu syarat-syaratnya sehingga terpilihlah ya seorang menggantikan Yudas Iskariot. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dapat disimpulkan bahwa mereka yang berkumpul ini adalah orang-orang yang memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan, karena mereka sudah melihat pekerjaan tangan Tuhan. Mereka sudah melalui setiap tantangan, pergumulan, suka duka dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, dan mereka sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Dan mereka memiliki komitmen untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dan di sini, saudara, kita akan dapat menemukan ciri dari seorang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Orang Kristen yang mau komitmen di dalam Tuhan, seperti orang-orang ini. Ketika Yesus naik ke surga, mereka berkumpul. Ya, mereka berkumpul dan mereka memberi hidup mereka di dalam Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-14 ini. Yang mereka lakukan adalah, yang pertama, saudara, bertekun. Apa artinya bertekun? Bertekun itu artinya konsisten atau terus-menerus. Dalam keadaan apapun mereka tetap setia, ya. Bukan dalam keadaan senang saja mereka konsisten untuk melayani Tuhan, tetapi dalam keadaan tidak bahagia pun, ya, dalam keadaan duka pun, dalam keadaan pergumulan pun, mereka tetap setia melayani Tuhan. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan sakit pun, bahkan di ambang kematian pun, mereka tetap konsisten dan bertekun melayani Tuhan. Selanjutnya, apa arti bertekun? Bertekun artinya bertahan dalam segala hal, bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Ya, dia tetap bertahan untuk melayani Tuhan. Bertahan dengan omongan orang yang menjelekkan kita. Bertahan dengan sakit penyakit yang kita alami. Bertahan dengan masalah ekonomi kita. Tetapi kita mau fokus untuk melayani Tuhan. Itulah artinya bertekun. Dan kita memperhatikan murid Tuhan, orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu, mereka bertekun di dalam Tuhan. Selanjutnya apa yang mereka lakukan? Mereka sehati. Ya, apa artinya sehati? Artinya adalah mereka melakukan pelayanan itu secara bersama-sama. Ya, mereka tidak iri satu terhadap yang lainnya.
Mereka tidak mengalami menganggap diri lebih hebat daripada yang lainnya. Bahkan mereka tidak merasa rendah diri. Mereka saling melengkapi, saling menopang, saling menolong satu sama lain, saling menguatkan. Itu artinya mereka mengalami persekutuan yang erat di dalam Tuhan. Mereka mengalami persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Itulah ciri dari seorang murid Kristus. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai jemaat Tuhan? Sudahkah kita memiliki persekutuan yang kuat di dalam Tuhan? Sudahkah kita menjadi jemaat Tuhan yang sehati sepikir untuk membangun gereja kita? Untuk membangun pelayanan kita? Untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Atau kita saling bertentangan? Merasa diri lebih hebat daripada yang lainnya? Atau merasa diri kita tidak ada apa-apanya? Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita saling melengkapi satu sama lain. Kita saling menopang, kita saling menolong, saling menguatkan. Sehingga Injil diberitakan, nama Tuhan dimuliakan. Berikutnya apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara berdoa, itu artinya hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa mereka berdoa? Yang pertama karena mereka sadar bahwa diri mereka bukan siapa-siapa. Mereka sadar bahwa ketika Yesus pergi, mereka sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, tidak lagi memiliki guru. Dan bahkan pada waktu itu pun Roh Kudus belum tiba, Roh Kudus belum turun atas mereka. Mereka menyadari kelemahan mereka, mereka menyadari keterbatasan mereka, sehingga membuat mereka berdoa untuk minta kekuatan yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, mengapa mereka berdoa? Karena mereka sadar bahwa inilah gaya hidup seorang Kristen. Mereka tidak bisa lagi berbicara langsung dengan Tuhan muka dengan muka. Tetapi dengan doa mereka menyatakan isi hati mereka di hadapan Tuhan. Mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Hal inilah yang dilakukan oleh para murid. Dan hendak juga kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Mari kita menjadikan doa sebagai nafas hidup kita, sebagai dasar pengharapan kita. Kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita menyadari bahwa kita tanpa Tuhan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mari jemaat Tuhan, kita menjadikan ketiga hal ini, bertekun, sehati, dan berdoa, agar kita menjadi jemaat Tuhan, khususnya gereja GKI Gracia. Kita boleh kuat di dalam Tuhan. Kita boleh memiliki sehati dan sepikir, persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita boleh saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Ingatlah saudara, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, dalam jemaat Tuhan GKI Gracia ini. Marilah kita menyadari bahwa Yesus sudah naik ke sorga. Ada janji yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang percaya, di mana Roh Kudus akan turun kepada kita, di mana damai sejahtera akan diberikan kepada kita, dan di mana Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput setiap orang percaya. Inilah masa penantian. Oleh karena itu, mari kita jemaat Tuhan, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memiliki hati yang sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan, sehingga hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini boleh memberkati jemaat Tuhan dan kami semua, agar kami boleh hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman Tuhan ini boleh menguatkan hidup kami, agar iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh berakar, berbuah dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami boleh diberkati melalui setiap pujian dan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin, jemaat Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.